kita berdoa ya, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh datang dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat nafas kami, buat kesehatan kami, buat kehidupan kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tongkat dan gadamu selalu ada dalam kehidupan kami. Bahkan Mazmur 91, perlindungan-Mu yang sempurna ada untuk setiap kami. Kami minta hadirat-Mu, urapan-Mu, sehingga ibadah kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, Engkau yang berkarya di tempat ini. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak dalam hidup kami. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Berikan lagi sorak-sorai yang luar biasa. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus.
istri, Kau berkati anak-anak kami Tuhan. Kau berkati keluarga besar kami. Kami percaya Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Biar hari-hari ini kami mau terus berdoa, berdoa. Nyatakan kuasa-Mu di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Kami berdoa buat presiden kami yang baru. Kami berdoa buat pemerintahan yang baru. Pemulihan yang besar akan terjadi di bangsa ini. Jesus, setiap kami yang datang tidak seperti kami pulang. Kami mendapatkan sesuatu yang besar. Bahkan firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi rema buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini adalah ibadah-Mu. Biar Engkau saja yang terus bersemayam di atas pujian kami. Kami siap memuji Tuhan lebih dari segalanya. Yang siap boleh sama-sama katakan. Kak, Dek, ayo cepetan makan nih. Udah jam segini nih, nanti kalian telat. Iya, bentar. Tinggal beli baju. Oke nih. Ampun deh, pagi-pagi aja udah bawel, bikin ribet. Ya kan cuma ingetin aja. Ntar kalau kalian telat gimana? Susah juga kan? Ya udah, dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat makan pagi hari ini. Kami nikmati dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Yuk makan. Makan. Kak, Dek, cepetan ya makannya. Jangan lama-lama. Papi ada meeting. Udah dikabarin lagi nih. Udah dipanggil. Ya nak, makan yang banyak. Biar sehat. Biar sekolah juga pinter. Ya, berangkat ya. Udah. Berangkat ya, Mi. Tadi aku berantem di kampus. Aku nonjok orang. Ya soalnya dia ngatain aku duluan. Ya jadi tadi dilihat juga ada dosen ternyata. Dan akhirnya aku dipanggil dan diomelin. Terus habis itu disuruh orang tuanya datang kalau misalnya mau ikut ujian. Duh, Mami lihat-lihat ya Kak. Semenjak kuliah malah kamu tambah aja bikin ulah yang aneh-aneh. Kamu jangan bikin malu Papi ya Kak. Papi itu pelayanan di gereja. Papi itu menjabat di gereja. Pemimpin cool. Mau taruh di mana nih muka kalau kayak gitu Kak cara kamu? Kamu jangan aneh-aneh. Iya maaf Pemi. Aku nggak ulangin lagi. Tapi jadi bisa nggak datang ke kampus? Mami aja. Papi nggak sempet kalau buat gitu-gituan. Yaudah, sama Mami aja. Kan kamu tahu, papi kamu juga sibuk di gereja. Loh. Dan sering Loh. lupain. Kok ini jadi keluarga ini. kesannya aku yang salah sih? Gimana? Ya nggak gitu, Pi. Ya udah dah, ayo makan dulu deh. Ayo Dek, kamu doa Dek. Tuhan, terima kasih ya Tuhan kau kumpulkan kami untuk sama-sama makan ya Tuhan. Kayak berkati kepada kami agar dapat menjadi kesehatan, kekuatan buat kami. Dalam Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Makan. Ini ada 1
satu lagi. Taruh kak. Mi, si papi tuh kenapa ya sibuk pelayanan terus? Setiap ada keperluan di kampus, selalu mami yang datang, papi nggak pernah datang. Udahlah kak, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Mending kamu doain aja papi kamu. Sopan, biar bagaimana itu papi kamu loh. Ya iya aku udah doain, cuman nggak ada yang berubah. Ya, Tetap aja sibuk pelayanan. Jangan pernah nyerah kalau doain orang itu. Tuhan yang rubah nanti. Asal kamu sabar. Biar papi, Tuhan jamah jadi berubah. Ya kak, konsisten lakukan segala sesuatu itu. Bisa lagi masuk kamar tidur. Oke. Sweet dream. Tumben nih anak-anakku sudah pada siap pagi-pagi. Biasanya susah diajak sarapan. Iya lapar banget aku dari malam, aduh. Ini si kakak pagi-pagi bangun berisik banget. Ih namanya juga lapar. Udah, nggak usah berantem, masih pagi. Udah makan. Doa. Hari ini aku pelayanan. Pulangnya agak malam ya. Udah konseling lagi, Pi. Iya, baru diminta. Kayaknya ada masalah kali dengan hidupnya orang. Jangan pulang malam-malam tapi ya, Pi. Iya. Udah, berangkat ya. Berangkat ya. God bless you. Nah. Nah, ini papi. Yuk makan, Pi. Tadi habis pelayanan, Mas Salim mau diajak makan. Udah, papi mandi dulu. Tuh kan, kenapa ya nggak mau ngobrol gitu sama kita? Mami ngobrol sama jemaat doang. Mungkin papi capek. Udah lanjutin makannya. Habisin. Nih hari ini kan aku mau pergi 2 pagi. Terus ya udah aku ada kegiatan sampai malam ya jadinya di gereja. Hah? Kamu doa lagi? Pergi lagi? Udah 2 minggu loh ini loh. Anak-anak gak diajak pergi, Pi. Kasian loh mereka. Mereka selalu tanya kalau weekend papi udah gak bisa diajak pergi. Ya gimana lagi? Ini namanya urusan untuk pelayanan, untuk gereja. Untuk gereja untuk siapa? Untuk Tuhan. Ya gak bisa gitu dong, Pi. Pelayanan itu juga dimulai dari keluarga. Kalau nggak bisa melayani keluarga lebih dahulu, gimana kamu jadi contoh? Kamu nggak bisa jadi berkat. Balik deh kamu. Katanya hamba Tuhan, malah lupain keluarga. Kamu tuh ya, tolong deh lebih support sama suami. Kamu tahu posisi saya tuh pelayanan di gereja untuk Tuhan. Tolong lebih support dikit. Kamu kayak nggak ngerti aja. Aku ngerti posisi kamu. Tapi gimana dong? Sampai nggak punya waktu buat keluarga. Tuhan juga nggak seneng kalau kayak gitu, Pi, sama pelayan Tuhan. Kamu ngerti apa sih tentang yang kayak begitu? Aku tuh yang pengerja, aku yang pelayanan, aku yang belajar tentang semua kayak gini. Salah. Ya udahlah, aku berangkat. Udah, Susah hati-hati. kalau ngomong gini. Mau kamu ribet. Hati-hati. Ya. Kak, Dek, hari ini papi pulangnya malam lagi. Jadi kita nggak pergi keluar deh. Nih, Mami lagi pesenin kalian makanan enak ya. Kita makan di rumah aja deh hari ini, oke? Ya, udah 2 minggu kita nggak keluar. Aku kan maunya makan bareng mami papi keluar. Orang baru aja, paling gereja lagi. Nggak ada waktunya buat keluarga sendiri. Sudah. Jangan ngomongin papi terus. Kita makan aja. Udah ada ayam goreng nanti kesukaan adek. Makan kentang goreng kesukaannya kakak. Kita makan enak tetap biar nggak ada papi, oke? Oke.
Pak Pendeta mengingatkan kepada Papi bahwa kehidupan ini bukanlah semua tentang pelayanan di gereja saja, melainkan pelayanan yang paling utama dalam hidup kita adalah berawal dari keluarga kita sendiri. Jika setiap dari manusia ingin mengikut Yesus dan menjadi pelayannya, maka sudah seharusnya mengutamakan pelayanan dalam keluarga terlebih dahulu, barulah pelayanan kepada orang lain. Ketika mendengar kata-kata Pak Pendeta, Papi pun tersadar bahwa selama ini ia salah dalam menempatkan pelayanan gereja. Karena dari situ, ia belajar bahwa keluarga adalah hal nomor satu yang perlu dilayani. Mi, kakak, adek, Papi lagi di ruang tamu, bisa sini sebentar nggak? Papi mau ngomong. Pi. Ada apa nih? Kenapa, Pi? Mau pelayanan di mana lagi? Enggak, tadi Papi habis ketemu sama Pak Pendeta. Terus Papi lagi berpikir dari tadi dan ya Papi sekarang ngajak ketemu mau bicara. Papi mau minta maaf ya, karena selama ini mungkin sikap Papi itu tidak baik. Papi banyak mengabaikan kalian. Papi berpikir aktif melayani, aktif kegiatan-kegiatan semua itu, tapi justru mengabaikan kalian. Padahal katanya Pak Pendeta tadi justru harusnya keluarga itu yang utama, yang prioritas. Jadi Papi minta maaf ya. Juga Papi janji deh, kedepannya Papi akan atur waktu selalu supaya keluarga bisa tetap jadi prioritas. Akhirnya doaku dijawab Tuhan, Mi. Puji Tuhan ya. Akhirnya Papi dijamah sama Tuhan. Mami berdoa biar keluarga kita terus kayak gini ya, Pi. Biar semakin ke depannya keluarga kita lebih baik lagi, kita jadi contoh, kita jadi teladan buat keluarga-keluarga lain. Karena selain melayani, keluarga juga utama loh di mata Tuhan. Oke? Oke, siap sih. Diberkati oleh drama ini, amin. Ya, semua keluarganya mau dipulihkan, boleh lambaikan tangannya. Siap menari buat Tuhan? Yang siap menari boleh buat Tuhan, boleh berikan lagi tepuk tangan yang luar biasa. Woo! Silakan bangkit berdiri. Yang mau menari silakan maju ke depan. Alam mendengar pujian.
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan firman Tuhan. Kita percaya firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, tak menantikan kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, tak menantikan kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bangkit berdiri. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, tak menantikan kau yang ku sembah, Yesusku, Haleluya, kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir, memenuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Kehadiran-Mu Tuhan, itu yang kami perlukan. Ketika hadirat-Mu hadir dalam hidup kami, maka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan setiap orang mengalami hidup semakin serupa Kristus. Siang hari ini Bapa, Engkau hadir di tempat ini, kami rasakan
Engkau yang membuat sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kami, memulihkan setiap keluarga. Terima kasih Bapa. Kami tidak ada apa-apanya, kami perlu pertolongan-Mu. Urapi kami, biarlah apa yang diucapkan, kami hanya jadi sarana, dan Engkaulah yang dimuliakan. Ketika Engkau dimuliakan, kuasa-Mu mengalir melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan sesuatu yang baru, silakan duduk saudara. Sesuatu yang baru biasanya kan diri satu-satu, ini dua. Nah, ini Bu Hana nih kreatif ya. Oke. Nah, saudara lihat di belakang saya kan kelihatan ya. Tuh. Itu lebih dari Tomingse. Ya. Siapa di sini yang sering nonton film Korea? Ada? Wah, ada yang nggak boleh ketinggalan. Ini sebetulnya bintang filmnya lebih dari Korea. Ya, kalau Korea hanya South Korea, tapi ini S-nya itu sorga. Saudara, untuk itu kita ingin supaya kita masuk sama-sama mengakhiri hidup kita untuk menjadi satu mempelai. Tuhan bilang pasangan Kristus. Jadi mempelai Kristus itu pria dan wanita. Setiap kita harus jadi mempelai Kristus. Karena dia datang, dia menjemput mempelai. Hari ini lady first. Ya. Shalom saudara sekalian. Nah, hari ini memang kita mau belajar. Saya kasih 7 kunci ya untuk memampukan kita itu memiliki lebih banyak lagi kuasa Allah di dalam keluarga. Kenapa? Karena iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga. Di dalam komunikasi sering kali salah paham. Ya, antara orang tua, suami istri dulu, suami istri, kemudian antara orang tua dengan anak, antara ya mertua dengan menantu. Nah, ini terjadi konflik. Karena itu saya kasih tahu dulu ada 7 kuncinya supaya kita berkemenangan. Iblis gak bisa menghancurkan keluarga kita. Amin saudara. Yang pertama, ya apa yang harus kita lakukan? Kita harus saling mendoakan. Opa, di sini berdoa nggak? Buat cucu-cucunya, buat anaknya, buat menantunya, doa nggak? Ya, harus doakan mereka. Kami berdua ini selalu mendoakan untuk anak, untuk cucu, ya, untuk menantu. Kita berdoa luar biasa. Tuhan pakai cucu saya yang kecil ini. Dalam slide-nya yang pertama. Iya. Bisa tolong ditayangkan? Ya, 7 kunci ya untuk kekuatan keluarga. Lanjut. Yang pertama adalah saling mendoakan. Ya, di dalam keluarga kita ajarin, ya kita harus jadi teladan dulu. Jangan mau ngajak anak cucu berdoa, kitanya sendiri tidur melulu gitu ya. Kehidupan kekristenan kita cuma sekedar aja gitu. Kalau ke gereja baru berdoa, di rumah senangnya apa? Senangnya ngomel. Ya, ayo diganti oma opa. Kalau kita mau menjadi memiliki keluarga yang kuat, keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang pertama adalah saling mendoakan. Ini waktu kita saling mendoakan, kita melepaskan kuasa Allah. Dengan kita berdoa, doa ini akan menghentikan kemarahan. Doa ini akan menghentikan pertengkaran. Melalui doa akan menghentikan kecemburuan, bahkan ambisi yang egois. Seringkali orang makin tua, saya memperhatikan ya, pasangan suami istri udah tua bukannya makin, ya kan, makin mesra, makin saling memahami, enggak, malah saling adu kekuatan, bahkan dilibatkan anak, bahkan dilibatkan cucu. Nah, ini bukan keluarga yang sehat.
Ya, kita sedang dipakai iblis kalau kita melakukan hal itu. Ya kan? Oleh karena itu yang pertama adalah kita harus saling mendoakan. Yang kedua, slide selanjutnya. Ya, kita harus saling menerima. Tuhan Yesus itu mengasihi kita waktu kita dalam keadaan yang berdosa. Masih kita orang yang berdosa, Tuhan udah mau mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jadi, memang si keadaan dunia ini ya sudah penuh dengan penolakan, penghakiman. Nah, serta perkataan-perkataan yang mengkritik, yang merendahkan. Ini keadaan dunia. Kita jangan ikut-ikutan. Ya, kalau ngomelin anak, marah sama menantu, ya atau sama pasangan, itu semua dilihat loh sama cucu kita. Hati-hati dengan perkataan, karena cucu kita meniru. Kalau kita mau menjadikan generasi Yeremia yang kuat, anak cucu kita, terutama cucu-cucu ya, sekarang kan udah jadi oma opa, banyak kan anak-anaknya masih udah besar, udah punya anak lagi, cucu berarti. Cucu kita lihat tingkah laku oma opanya gimana. Rajin beribadah, tapi kalau mulutnya nggak bertobat, masih kata-katanya terus mengkritik, merendahkan, membanding-bandingkan di dalam keluarga, ini akan menghancurkan harga diri anggota keluarga. Jangan sampai kita melakukan hal yang seperti itu. Tapi kita harus saling menerima. Ya, saya kasih contoh, inilah keluarga yang saling menerima, penuh dengan memancarkan kebahagiaan, menciptakan suasana yang baik, ya. Nah, saling menghargai setiap orang sebagaimana adanya. Jangan kita menuntut cucu kita harus seperti cucunya dia, nggak bisa. Ya, kita doakan tumpang tangan, itu terjadi. Saudara kita udah membuktikan. Kalau cucu lagi dititip di rumah, ya kita ajak dia berdoa, kita tumpangin tangan, berikan hikmat, kecerdasan, kreativitas. Nah itu dia terjadi. Betul-betul. Kita sampai tercengang. Ya saudara sekalian. Nah itu. Yang ketiga, yang kuncinya, mengatakan yang baik tentang satu sama lain. Jadi jangan suka perkataan ini membuat ya menjelek-jelekkan. Iya tuh, si opa kamu tuh emang begitu tuh. Kita udah tanamkan di cucu saya, kita yang jelek-jelek. Jangan, jaga mulut. Minggu lalu saya bilang jamu, jaga mulut. Ya, perkataan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Bisa untuk membangun, tapi juga bisa untuk meruntuhkan. Melalui perkataan kita dapat memperbaiki atau menghancurkan. Ya. Mencela satu sama lain pada waktu iseng, ya. Iseng seringkali iseng-iseng bercanda ataupun menyindir, ya kan? Misalnya, kamu pakai baju apaan itu? Jelek amat. Nah ini melukai. Hati-hati ya, cara bicara kita, baik itu ke menantu, ke anak, ataupun ke cucu kita. Ya, Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus 3:9 katakan, kita telah dipanggil untuk memperoleh berkat. Oleh sebab itu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya waktu kita tersinggung, terus kita mulut kita ini nggak ada remnya, berbalik ngatain atau mencela atau keluar kata-kata yang tidak baik. Ya, jangan membalas caci maki dengan caci maki, ya kan? Jadi kita tidak boleh membalas atau saling menyerang kembali. Kalau ada salah satu yang lagi emosi, oleh sebab itu perkatakan hal-hal yang baik. Nyatakan kasih kita satu sama lain dengan perkataan kita, perkataan yang penuh kasih. Ya, saya sering kirimin, walaupun anak saya udah menikah, saya sering kirimin kata-kata yang memberi kekuatan. I love you, ya, mama bangga sama kamu. Tetap itu saya kirim, ya, lewat Instagram, nanti dia like gitu. Nah,
Yang keempat, kunci yang keempat, bergembira dengan keluarga kita. Banyak orang waktu di dalam keluarga kesel aja bawaannya. Tapi kalau kumpul sama temen, senang, gembira, ya jangan. Tapi biarlah waktu kita bersama dengan keluarga, kita tetap bersukacita. Karena sukacita adalah bukti nyata dari kekristenan. Karena itu dikatakan bersukacitalah senantiasa, terpancar. Sukacita berasal dari suatu hubungan dengan Yesus Kristus. Sukacita ini penuh ada di dalam rumah. Ya. Jadi jangan sampai di sepanjang hari kita harus penuh dengan sukacita. Mau hatinya gembira, itu penyakit jauh, minggir. Ya kan? Omanya sehat, saya udah buktikan. Ada satu oma umurnya 92 tahun. Memang dia kurang mengerti bahasa Indonesia. Ya. Tapi saya melihat smiling face. Ya. Oh, dia rajin berdoa. Ya, cucu udah punya cicit kalau udah 92 tahun. Ya. Selalu penuh dengan sukacita. Dia bisa makan apa saja dengan cucunya, bergembira. Nah, ini jadi teladan sukacita kita. Ya. Waktu pagi di mana kita menghadapi hari-hari, kita tetap bersukacita. Waktu malam hari, waktu kita siap tidur, biarlah sukacita Allah memenuhi hati kita. Amin. Nah, yang kelima ini yang perlu kita lakukan, memang selanjutnya, ya, mendamaikan perbedaan. Ya, jadi doa orang yang berselisih itu atau doa orang yang sedang bertengkar, ya, oma-opa yang lagi berantem nih, dengerin, cekcok dan tidak membereskan perbedaan, doanya nggak dijawab. Bahkan firman Tuhan bilang, ya, sebelum matahari terbenam, ya, jangan kita simpan kemarahan, kita harus bereskan. Doa akan terhalang kalau kita tetap menyimpan kekecewaan, kepahitan, cekcok yang nggak diberesin, ini akan menghalangi. Doa-doa kita akan dihentikan jika ada pertengkaran di dalam rumah. Jangan biarkan perselisihan dan kemarahan ini menghentikan kuasa Allah untuk bekerja di dalam keluarga. Amin. Jadi bereskan, cepat bereskan. Baik itu dengan anak, baik itu dengan menantu, baik itu dengan siapapun juga, terutama pasangan, suami istri, ya, oma, opa. Dan yang keenam, selanjutnya adalah kunci untuk memiliki kuasa, ya, di dalam keluarga adalah mengkomunikasikan. Nah, ini seringkali berkomunikasi itu apa? Berkomunikasi itu bukannya saling rebutan ngomong, ya kan? Mau menang-menangan, bukan. Berkomunikasi ialah saling memahami, baik itu secara verbal, ya, waktu bicara, maupun non verbal. Ya, non verbal itu bisa dari nada suara. Yang saya sering katakan, ayo kalau ngomong jangan pakai suara tinggi. Oma-opa nggak marah-marah, tapi yang mendengar telinganya udah sakit kalau nadanya tinggi. Kalau nyanyi pakai nada tinggi bagus. Kalau bicara pakai nada tinggi, ini bikin orang emosi, ya kan? Ayo nadanya diturunin, ya, dengan lemah lembut bicaranya, ya. Oke, jadi nada suara ini dapat berbicara lebih keras daripada perkataan. Yang terakhir, investasikan diri kita. Tadi udah ada filmnya tuh, ya kan? Gak punya waktu buat keluarga, sibuk pelayanan. Tuhan gak mau untuk memiliki kekuatan. Ayo bersama dengan keluarga melayani Tuhan. Kita udah nyanyikan, ya. Kami berdua dan anak, cucu, ya, mantu di dalam gereja kami melayani sekeluarga sama-sama.
Ya, anak saya ajak sekolah minggu, kadang WL, menantu saya main musik, kadang WL. Ya itu, dan cucu saya bisa melatih teman-temannya untuk bernyanyi dan menari. Ya, nanti awal bulan dia akan tampil dari perform sekolah minggu kita. Nah, ini kita semua sama-sama. Jadi investasikan diri kita. Memang ada waktunya di luar pelayanan kita pergi bersama. Energi kita, kreativitas kita, yang terpenting adalah investasikan kasih kita. Ya, peluk, sayangi, ya. Nah itu, baik itu menantu jangan beda-bedain, ya saudara. Kasih sayang kita pertama-tama memang kepada Tuhan Yesus dan kemudian kepada satu sama lain. Set terakhir yang bicara ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Im. Kolose 3 ayat 1-2 saya akan bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin, saudara sekalian. Jadi jangan tersinggung. Jangan kecewa-kecewa, ya. Mungkin anak kita sibuk atau mantu kita sedang sibuk, ya kan? Atau cucu kita juga dia punya kesibukan sendiri. Jangan merasa, aduh, ini orang semua sibuk, gak ada waktu buat temenin saya, gak ada waktu buat ngobrol sama saya, ya. Tapi kita kalau melihat hal ini, cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Datang kepada Tuhan, berdoa buat anak, cucu, dan mantu kita, supaya mereka sama-sama mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, sayang. Ada suatu kali, ada satu keluarga datang konseling ke seorang hamba Tuhan. Nah, pada waktu konseling, hamba Tuhan ini suruh pasangan ini untuk berdoa. Doa, tapi doa itu nggak usah saya dengar, dia bilang, kamu tulis saja. Pada waktu ditulis, saudara, yang ditulis itu luar biasa, saudara. Dia berdoa, Tuhan, ya. Jadi mereka ini sebelum menikah, ya, sebelum konseling pernikahan itu ditanya, mau apa doa kamu. Jadi doa daripada seorang wanita itu, calon istrinya, dia berdoa gini, Tuhan, berikan saya seorang suami, tetapi yang orang tuanya sudah meninggal semua. Nah, ada yang ketawa tuh, tersinggung tuh. Kalau saya jadi orang tua, nyumpah banget nih orang. Nah, kenapa dia berdoa gitu? Karena dia banyak melihat kasus bahwa mantu dengan mertua itu nggak cocok. Jadi bagian saya kasus nih hari ini. Nah, saudara, apa yang kita 7 kunci tadi, sebetulnya apa yang kita alami dalam keluarga kami. Nah, yang kasus ini saya cuplik soalnya, saya ngambil apa yang sering terjadi. Oke, klik pertama. Ini judulnya konflik mantu dan mertua. Siapa yang masih ada mantu? Angkat tangan, tinggi-tinggi yang masih punya mantu. Nah, turunkan dulu. Yang kedua, siapa yang pengen punya mantu? Yang pengen, yang belum punya mantu, pengen gitu. Nah, turun yang ketiga. Oke, itu aja yang kedua aja deh. Karena nggak ada yang ini kan, nggak ada yang kayak tadi minta supaya mertuanya meninggal semua kan. Karena ini udah jadi mertua semua. Nah, pada waktu, saudara, kita lihat konflik ini, apa yang menjadi konflik? Kita lihat yang pertama, klik. Nah,
Saudara tahu, jadi membuat konflik yang pertama itu adalah cara mengasuh anak. Kita juga pernah mengalami suatu kali dengan anak. Istri saya ya ngalamin dibentak sama anak kami. Mama jangan banyak ikut campur. Saudara, kita harus mengerti Alkitab itu bilang kalau pria dia harus meninggalkan, pokoknya pria wanita setelah dia menikah dia harus meninggalkan ibu bapaknya. Ini saudara pengertiannya dalam teologi ya, itu bukan ninggalin rumah, mesti rumah sendiri, enggak. Itu singkatnya saya mau katakan, Tuhan suruh kita, artinya kalau dia udah menikah, dia punya kewajiban sendiri. Kamu dan saya, kita yang udah tua ini, Tuhan angkat jadi apa? Jadi mentor, jadi penasehat. Kenapa mentor dan penasehat? Kalau diminta baru kasih nasihat. Karena mereka, Tuhan bilang mereka membentuk keluarga sendiri. Pada waktu membentuk keluarga sendiri itu seringkali kita gini, karena kita punya pengalaman. Sampai kalau berantemnya dengan anak nanti repot kan sama mantu. Tahu nggak lu? Lu belum gede aja, gua yang itu. Ma, gendong kayak gini nih salah, Ma. Karena mereka banyak baca. Kita zaman dulu nggak banyak informasi. Pokoknya plak udah. Kadang-kadang punya anak gini, saudara. Ini nggak boleh. Kita ditegur. Nah, jadi saudara, untuk itu ini perbedaan yang itu. Ini yang pertama. Jadi saudara, klik yang kedua. Nah, lalu kita sering ikut campur. Karena perbedaan tadi kan sering ikut campur. Kita lihat anak kita kayak gini, entah apa gitu ya, cara jalannya gini. Enggak, bukan begitu. Enggak usah. Prinsip yang pertama tadi, saudara, prinsip Alkitab. Karena mereka udah keluarga sendiri, kalau kita nggak diminta tolong untuk nasihati, harap diam. Nah, sehingga saudara konflik itu, karena kita ikut campur berlebihan. Berlebihan ini bukan soal anak. Kalau ditanya orang tua, orang tua, ada orang tua nggak sini? Ada ya, kayaknya tua-tua semua. Jawab ya. Kalau jujur, saudara jawab, saudara lebih sayang anak apa sayang cucu? Nah, yang udah punya cucu pasti jawab cucu, betul nggak? Kalau anak, saudara punya anak dulu nggak punya rindu-rindunya, anak pergi ya udahlah gitu. Tapi kalau cucu nggak ketemu, saudara bisa kangen banget. Ya apa ya? Nah, nanti yang belum punya cucu, saya berdoa nanti punya cucu. Ini nih ya. Nah, sehingga saudara, di dalam itu kalau kita ikut campur berlebihan, saudara, saya punya cucu itu, waduh saudara, itu padat sekali. Ngeles ini, memang anaknya mampu. Ya, dia mampu, saudara, kalau apa yang dia mau les itu dia sungguh-sungguh gitu. Nah, nanti baru Ibu Helen nanti akan cerita gimana, tapi saya akan memberi step-stepnya dalam semua ini karena saya diajar sama orang yang lebih ini. Dia udah di sorga sekarang. Ibu Loan Tumiwa itu yang mengajar kami untuk ini. Nah, terus jangan banyak ikut campur. Susunya mesti ini apa-apa, itu hanya opsional. Maksud saya kalau banyak ikut campur itu banyaklah yang kecil-kecil ya. Oke, ini terus dulu. Nah, saudara, jadi orang tua dengan generasi anak kita, kadang-kadang harapan kita itu bisa beda. Harapan kita gini, tapi ayo kita mesti samakan harapannya. Karena punya waktu ini, kalau enggak saudara nggak punya waktu untuk bertanya nanti, jadi saya cepetin. Jadi ini mesti disamakan dulu. Samanya itu apa? Samanya gini, saudara. Jadi waktu dia menikah dan saya juga jadi orang tua, dia dapat anak, saya ngomong sama mantu dan anak saya,
Bukan karena saya pendeta, tapi ini prinsip Alkitab. Yang penting ya, kamu bawa anak kamu itu untuk mengasihi Tuhan. Itu yang penting. Kecerdasan itu dari Tuhan. Bawa dulu itu. Ya, bawa doa dan semua. Jadi harapan kita itu kalau udah nyatu gitu kan enak. Nggak berantem. Kalau kita ngomong gini, udah doa belum atau apa gitu, nggak berantem. Kalau nggak, harapannya beda-beda, saudara. Orang pengen anaknya number one, ntar dulu number one-nya. Kalau saudara serahkan kepada Tuhan Yesus, dia akan jadi number one anak itu. Untuk ini, saya kasih kesaksian dulu bentar, gini. Karena anak cucu kami, mantu saya kerja, anak saya juga dia kerja ngajar itu. Nah, pada waktu saudara kalau dititip, yang Ibu Helen bilang tadi, tiap hari dititip, bagian dia masak untuk cucu gizi. Nah, bagian saya suruh nemenin. Kalau tidur itu pasti sama grandpa, dia bilang. Dia mau tepok lah apa gitu. Tetapi gini, setiap kali tidur siang itu satu hal, saya duduk dan kita mulai menyembah, dia tidur. Suatu kali saya lupa, dia ngomong, saudara, "Grandpa, aku nggak bisa tidur." Kenapa? Ada satu yang belum, Grandpa nggak doa sih. Nah, ini saudara akan umpuk dia. Lalu saudara, bagian kami selesai dititip ya tidur siang ya, tapi sebelum tidur siang kadang bagian kami untuk menjemput dia dari sekolah atau nganter dia ke sekolah TK-nya. Nah, waktu nganter ke sekolah, apa yang saudara lakukan? Kalau saudara, ayo saya tanya dulu. Ini yang saya lakukan sebelum dia masuk ke sekolah. Biasanya gurunya itu suruh pamitan dulu sama grandpa. Waktu pamitan, dia rangkul kan. Waktu rangkul, saya gendong. Saya berkati dulu. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas anak ini. Jadikan hikmat-Mu turun ke atas dia. Aku percaya kalau hadiran-Mu ada dalam dia, dia akan lebih cerdas. Dan dia anak Tuhan, maka anak Tuhan akan membawa damai kepada anak-anak yang lain. Saudara, apa yang jadi banyak kesaksiannya nanti ya itu. Terus itu yang melakukan. Jadi perbedaan ini nggak akan terjadi. Setelah mulai besar kan nggak gitu dititipkan lagi. Saya tanya, masih nggak? Rupanya orang tuanya memberi kesempatan untuk doa karena dia udah tahu grandpa-grandmanya gitu. Saudara ingat siapa melakukan ini di Alkitab? Ayo, siapa yang ingat? Neneknya melakukan sesuatu untuk cucunya, jadi seorang hamba Tuhan yang besar. Itu namanya Louis. Anaknya itu siapa? Apa? Cucunya namanya siapa? Timotius. Nah, saudara ada contoh Alkitab. Terus klik. Nah, saudara, ini yang paling bahaya kalau udah punya cucu. Punya cucu ini paling bahaya. Berebutan kasih. Ya, karena persaingan itu berebutan kasih untuk mendapatkan kasih. Lalu pakai tes begini lagi. Misalnya cucu itu namanya siapa lah? Saya nggak usah sebut nama cucu orang lain lah. Cucu saya namanya Abigail. Abigail lebih sayang siapa? Nggak usah ditanya. Sebetulnya untuk itu biasanya kita tes case untuk tanya. Dia bilang aku lebih sayang mami. Saudara lagi tersinggung. Akhirnya waktu datang, saudara mulai ini. Jangan. Harusnya memang begitu. Dia harus lebih sayang mami papinya. Kenapa? Kita sebentar lagi akan game over. Nah, takut tuh game over. Kan Pak, belum tentu yang tua game over duluan. Ya, maksudnya itu karena faktor U-nya ya memang udah begitu, kita duluan kan. Nah, jadi jangan berebutan kasih. Nggak apa-apa, oke. Akhirnya dia tahu dia akan mengasihi semua. Terus
Klik lagi. Nah, ini yang bahaya nih. Konflik anak mantu dengan mertua, ini sering gini nih, konflik tadi udah dibahas juga sama Bu Helen. Kenapa konflik? Kalau kita nggak bisa melepaskan ini, ego kita. Karena apa, saudara? Yang saudara jawab tadi, yang saya jawab tadi, kita sama-sama jawab. Kita lebih sayang cucu daripada. Karena pada waktu ada cucu, waktu kita banyak. Dan ininya juga udah cukup. Betul apa enggak? Pada waktu kita masih muda, ya sama kayak tayangan film tadi. Oh, pelayanan, sebetulnya pelayanan bukan hanya pelayanan, kerjaan gitu, sibuk kita waktu anak. Nggak tahu Tuhan kasih kita anak baby sister. Ya enggak? Nah, pada waktu kita punya cucu, banyak waktu. Saudara, ayo, konflik itu cuma satu hal. Setiap kali firman Tuhan katakan ini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia disebut anak-anak Allah. Kalau Ibu Helen tadi bilang, kalau kamu nggak damai, firman Tuhan bilang apa? Doamu nggak dijawab. Ini tambahan dari saya supaya kompak kita berdua. Bukan hanya nggak dijawab, kamu bukan anak Allah. Itu persoalannya, karena kamu bukan anak Allah. Coba kalau anak orang lain minta pak, minta ini, nggak dikasih. Enak aja lu panggil papa, lu bukan anak gua. Nah, ayo selesaikan itu. Terus, saudara, jangan saling mengkritik. Ya, Slide selanjutnya. udah habis tuh ya. Sekarang mau lanjutkan atau kita turun aja? Soalnya gini masalahnya, kita berdua belum pernah bawa seminar kayak gini. Kebetulan loh semalam kita, waduh gimana? Oke, silakan Yohana, mungkin mau lanjutkan. Ada kesaksian saya sedikit yang tadi ya, awal-awal masih jadi mama ya, kita melihat anak kita lagi baru melahirkan, kan tinggal di rumah ya kan, tapi caranya ada sedikit yang tadi kita mau mengatur gitu ya, jadi salah paham gitu. Tapi kita harus berani merendahkan hati kita. Kalau orang yang sombong ya kan, nggak mau apa-apaan, mama masa mesti say sorry ya mana? Enggak. Kalau kita memang terlalu banyak intervensi, kita say sorry ya. Kalau mama tadi begini gitu, sorry gitu. Harus berani berkata-kata itu. Nah, anaknya ketika terjadi kasus itu, ya lagi rekreasi sebetulnya. Anaknya pergi. Nah, saudara, waktu itu kita jadi suami, kita mesti bela mana? Kita nggak boleh bela mana-mana. Anaknya pergi, saya bilang kamu diam sini. Saya yang datang ke anak saya satu loh saudara, tunggal. Nah, saya datang ke dia, saya bilang sorry ya, mamamu nggak sengaja, mungkin papa mama nggak sengaja, tapi satu hal, karena saking sayangnya mama kamu itu sama anak kamu, lakukan. Tapi satu hal, maafkan kami, maafkan kamu juga nggak salah, tapi kamu juga mesti minta maaf sama mama. Ini yang ada poin tadi, saudara masih ingat? Kalau ada konflik kita harus menjadi perdamai, bukan solusi ini. Akhirnya apa yang jadi? Dia juga datang bilang, mama, aku salah, mama. Dipulihkan, sehingga enak saudara. Gitu. Oke. Silakan, Mbak. Ya, Bapak Ibu, mungkin ada sedikit kesempatan yang mau bertanya. Silakan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan yang mau bertanya. Oke. Ya, ini lagi diserap semuanya ini. Dr. Helen sama Pak Ibu lagi masuk ke. Ada yang mau bertanya?
Oke, kalau enggak kita akan lanjut ya. Atau satu pertanyaan mungkin. Ibu Dina mau tanya, Ibu Dina? Ya silakan. Tolong kasih ujung Ibu Dina. Ujung. Ya silakan Ibu Dina. Kalau saya juga udah jadi orang ya, saya mau tanya. Kalau anak saya sih nggak pernah mengalami, justru anak saya tuh mau melakukan sesuatu sama anaknya, mah ini caranya gimana, sering nanya. Menantu saya juga sering nanya. Cuman yang saya ini mungkin di bahasa ya, karena kami nggak bisa komunikasi dengan baik karena bahasanya berbeda. Dan kadang-kadang saya ngomong ngerti, tapi menantu saya tuh baru masuk ikut Tuhan Yesus. Dan kadang dia masih melakukan hal dia Buddhis ya. Dia kadang masih melakukan hal-hal yang ini, tapi nggak ada yang membimbing. Nah, itu dia karena terlalu sibuknya karena apa? Dia kerjanya sekarang beda negara. Jadi dia 2 bulan sekali pulang. Dan dia di rumahnya tuh, anak saya juga bingung. Saya cuma bilang itu pedupaannya di situ karena besan saya juga tiap hari datang dia doa kayak gitu. Nah, saya cuma bilang sama anak saya, kamu bawa dalam doa terus gimana caranya? Karena dia menantu saya juga suka suruh kita doa. Jadi setiap mau melangkah, dia mau pergi atau kita mau kemana, ibu doa. Kalau enggak anaknya, siapa yang mau doa? Suruh doa. Cuman karena mungkin nggak ada bimbingan, karena saya komunikasi dengan dia agak sulit. Jadi pertanyaan saya, ini gimana caranya supaya dia benar-benar mengandalkan Tuhan? Karena dia kadang kalau kita ini dia selalu pakai logika, sedangkan saya tuh pakainya ya pakai iman. Jadi nggak nyambung gitu. Nah, ini yang saya mau jadi pertanyaan buat Pak Im sama Ibu Helen, gimana caranya untuk membawa dia kepada kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih. Oke. Ibu, gini, khotbah nggak bisa mengubah orang. Perkataan kita nggak bisa mengubah orang. Saya nggak berani jawab ibu untuk ngomong begini gitu, nggak bisa. Orang nggak bisa berubah. Setiap orang Tuhan kasih ada masalah di dalam keluarga. Tetapi satu hal untuk mengubahnya, yang kami tahu, yang kami lakukan bersama, kalau saya yang mungkin terlalu ingin cepat, dia yang ingetin. Satu hal yang mengubah, hanya dia yang bisa mengubah. Kalau faktor bahasa tadi mungkin karena lain negara tadi mungkin bahasa saya nangkepnya gini, mungkin bahasanya lain kali ya. Nah, untuk itu kita berdoa. Hanya doa yang bisa mengubah. Saudara mau cucu saudara pintar, mau saudara anak saudara diberkati atau apa, semua itu Tuhan hanya caranya cuma doa. Karena doa itu paling gampang, itu orang susah. Kenapa doa itu saya bilang gampang? Hanya tinggal berlutut, saudara tinggal ngomong kan, gampang. Tapi orang susah melakukannya. Nah, jawab saya satu cuma. Saya nggak mau panjang-panjang lagi itu. Jawabnya cuma satu. Ibu, hanya doa. Kita nggak tahu cara. Mungkin cara yang baik bagi saya, gini. Bagi ibu, hanya prinsip dasarnya ada. Tuhan yang melakukannya semua. Gitu. Bahasanya kan Tuhan ngerti bahasanya. Kadang-kadang kalau kita nggak tahu apa-apa lagi, kita bahasa roh. Bahasa roh kita berdoa, Tuhan Engkau tahu anak ini. Tuhan akan ubah. Iya, jadi memang kita ya hubungan dengan menantu
ya kan? Kita nggak bisa terlalu frontal bicara, apalagi ini kendala di dalam bahasa ya. Daripada nanti kita bicara dia nangkepnya salah, ya kan? Satu-satunya cara adalah doa, doa yang mengubahkan. Jangankan yang bahasanya beda, yang bahasanya sama aja bisa salah mengerti, salah paham gitu. Memang ini tipu muslihat iblis untuk miskomunikasi yang membuat terjadinya salah persepsi. Kok kayak gini gitu kan? Ya, tapi memang kalau kita punya menantu belum terima Tuhan Yesus, ya kan? Walaupun dia suruh anaknya berdoa, tapi kita berdoa sama Tuhan. Ya, minta Tuhan, saya mengasihi menantu saya sama seperti anak saya. Saya percaya Tuhan buka hatinya untuk dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia boleh menerima keselamatan. Itu aja, Bu. Ya, terima kasih Dr. Helen, Pak Immanuel. Mungkin kita akan tutup doa dulu. Setelah itu kita akan mendoakan mereka yang perkawinan yang sudah lanjut ini kita akan doakan. Kita akan tutup dulu. Silakan. Tuhan, Kau satu-satunya teladan di dalam kasih. Untuk kami dapat saling menerima satu dengan yang lain di dalam perbedaan-perbedaan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu itulah yang mempersatukan. Oleh karena itu Tuhan, melalui seminar di dalam keluarga ini, biarlah kami dapat saling memahami satu dengan yang lain. Karena ada kasih Kristus yang mengalir di dalam setiap hati kami. Kami persilakan ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Engkau yang memulihkan kembali kasih yang menjadi tawar, terutama kasih kepadamu Tuhan. Nyalakan kembali api cinta kepadamu. Pada saat kami mencintai Engkau, kasih itu akan memancar seperti aliran sungai kepada setiap keluarga kami. Mereka boleh merasakan kasih Kristus melalui kehidupan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Amin. Saya dan para pelayan Tuhan untuk bersiap membawa balon. Saya akan panggilkan bagi pasangan-pasangan atau bagi teman-teman yang sudah menyerahkan foto pernikahan, saya undang untuk maju ke depan. Saya minta teman-teman untuk membawa balon dan memberikan pada pasangan-pasangan, satu pasangan satu balon besar. Silakan bagi pasangan-pasangan yang hadir. Ibu Lisa dengan Bapak silakan maju, Pak Handi dengan Ibu Mika. Yuk saya undang untuk maju. Bagi pasangan-pasangan yang hadir. Ya. Ya, silakan. Tolong para pelayan diberikan pada. Oke, mana lagi lainnya? Silakan. Ya. Ya.
tidak membawa pasangan. Yang memberikan foto pengantin yang tidak membawa pasangan, silakan. Yang sudah menyerahkan foto pengantin yang tidak membawa pasangan. Yang menyerahkan foto pengantin tapi tidak membawa pasangan, silakan.
lihat. Duing, 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 duing. Coba tunjukkan mana yang nikahnya kira-kira paling lama ya. Oh, kita tunjukkan ya. Ya silakan dilihat ini, jangan lihat sono ya. Lihat mana yang nikahnya paling lama kira-kira. Ya, coba kita tanyakan. Ibu Lisa, sudah berapa lama nikahnya? 29. Paling muda. Ya, Pak Asun, kira berapa lama nih nikahnya? 45. Coba ada yang bisa ngalahin nggak? Ibu Yuswanti menikahnya sudah berapa lama? 42. Oke, sekarang Ibu Nike, Pak Handi nih. Ini rambutnya sudah mulai memutih-mutih, kira-kira gitu ya. Kita tanyakan ya. Menikahnya udah berapa lama nih Pak Handi? Lupa tanya dulu. Sampai lupa. Berapa Pak Handi? 48. Itu nggak ada bolongnya ya. Terus ya itu ya. Oke, kita tanyakan yang masih seger-seger ini. Bapak Ibu, menikahnya sudah berapa lama? 47 tahun. 47. Oke, kalau ini pasangannya masih kinyis-kinyis ini. Kira-kira coba saya mau tanyakan, Pak Petrus sudah berapa lama? 24 tahun. Ya. Kemudian bagi pasangan yang 47, ya. Sekarang Ibu Ratna akan memberikan pertanyaan, ya. Silakan. Shalom Opa, lucu-lucu ya. Takut dia takut dikerjain. Enggak kok, udah dikasih pertanyaan. Kan saya tanya ya, tapi tadi udah dijawab. Berapa lama sekarang? Ganti aja pertanyaannya. Pernah ingin melarikan diri nggak kalau lagi ribut? Kemudian nggak pernah. Terus ngapa? Perginya maksudnya keluar ini aja nggak kelihatan. Supaya kalau nggak ngeliat gitu jadi nggak rasain. Udah keluar rumah balik lagi hilang. Oh, jadi melarikan diri juga ya. Melarikan diri dari permasalahan. Daripada ribut berkepanjangan ya. Sekarang saya tanya ke Bapak yang udah paling lama ya Pak, bentar lagi kawin mas ya Pak. Kita pesta nih, ada kawin mas 2 tahun lagi ya. 2 tahun lagi. Berapa anak, mantu dan cucu? Itu saya 5. Oh yang satu belum menikah ya Pak. Terus sebagai orang tua yang paling tidak baik diketahui anak-anak persoalan Kalau ada masalah dengan saya Terus nih pasangan yang masih muda ya. Masih muda, hampir ini ya kawin mas ya. 34 tahun lagi. Nah, ya, semangat. Sekarang saya mau tanya, kalau boleh diberi kesempatan untuk mengulang, apa yang akan ibu dan bapak lakukan? Ya apa gitu? Iya waktunya diulang gitu loh. Terus mau ngapain gitu?
sendiri aja. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan Bu katanya Bu. Kalau waktunya boleh diulang, ya, boleh diulang dari awal lagi. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah nanti kalau waktunya diulang, aku mau cari yang lebih cakep gitu, atau udah ini aja nggak apa-apa gitu. Kira-kira gimana? Susah nyarinya. Susah nyarinya. Kasih tepuk tangan dong, kasih tepuk tangan. Nah ini kalau Ibu, kalau waktunya boleh diulang, apa yang akan Ibu lakukan? Oh, nggak cari yang lain, ini aja satu ya. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang punya pasangan yang bagus. Artinya sudah langgeng gitu ya. Jadi kita mau lihat. Jadi kalau waktunya diulang pun ya dia akan memilih pasangan yang sama. Gitu ya kira-kira ya. Nggak pengen cari yang lebih ganteng. Nggak, karena udah tua ya. Nah, dari sini tadi kita belajar apa yang nggak boleh diketahui anak-anak pada saat marah dan pada finansial ya tadi ya. Finansial kita nggak buka sama anak. Kalau finansial lagi susah kita nggak buka. Dan pada waktu marah sebaiknya tidak diketahui anak. Oke, dari sini tadi kita belajar apa? Oh, kalau lagi marah melarikan diri apa enggak? Jawabannya saya harapkan tadi padahal nggak melarikan diri, tapi dijawabnya melarikan diri. Ya, tapi melarikan dirinya keluar rumah, jalan-jalan, doa keliling terus balik lagi. Ya, ini satu hal yang baik. Kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Tepuk tangannya kurang. Kita berikan tepuk tangan lebih meriah untuk mereka. Ya, terima kasih. Nah, sekarang silakan duduk ya. Yuk kita sama-sama doa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat ini, bagi mereka yang pasangannya sudah Tuhan panggil pulang. Kami berdoa bagi para single parents, kami berdoa saat ini. Kami percaya Tuhan, oh Tuhan Kau menyertai para single parent ini Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, oh juga bagi mereka yang mungkin pasangannya ada di rumah. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menopang, memberikan kekuatan untuk mereka boleh berdiri tegak sebagai seorang mama, sebagai seorang papa. Oh Tuhan, untuk menjadi teladan bagi anak-anak cucu mereka, Tuhan, menantu mereka. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau limpahkan kasih setiamu mengalir, limpahkan damai sejahtera-Mu terjadi, damai sejahtera surgawi boleh mengalir. Kami percaya apa yang mereka butuhkan di dalam rumah tangga mereka Tuhan akan genapi. Oh Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak mereka. Mungkin anak-anak mereka ada yang belum mendapatkan jodoh. Kami percaya Tuhan akan pertemukan dengan pasangan hidup yang pas sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi pada mereka, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga ini, Engkau melimpahi dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya pengurapan ilahi Kau curahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hari-hari ini Bapa, Engkau membuat mereka, oh Bapa, anak-anak mereka menjadi generasi Yeremia. Oh Bapa, untuk memberitakan, untuk all out dengan Tuhan, untuk cinta mati-matian dengan Tuhan, untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, untuk menjadi saksi bagi dunia. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan pada tim worship. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau berdoa. Bapak kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru.
Apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan selalu memberkati kehidupan keuangan kami. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Persembahan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Dan bina sorak tinggikan namamu. Haleluya.
berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna. Seminggu ini hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk boleh datang kembali di rumah-Mu, untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengar Tuhan perintah-Mu, untuk menerima berkat daripada firman-Mu. Bapa di surga, hari ini kami sungguh bersukacita karena kami tahu Tuhan, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang benar-benar taat akan perintah-Mu. Hari ini Tuhan, kami diberkati, kami dikirim Tuhan oleh hamba-Mu Bapak Immanuel dengan Ibu Helen Tuhan, yang sudah memberkati kami, menjadi contoh teladan bagi kami. Kami sebagai Tuhan orang tua, kami sebagai opa oma, kami harus mempunyai Tuhan 7 kunci yang harus kami terapkan di setiap keluarga kami. Kalau kami mau mempunyai keluarga yang bahagia, keluarga utuh, keluarga yang berkenan di dalam hati-Mu, maka kami mau belajar. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa berjalan bersama-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Bapa di surga, Engkau memberkati Tuhan Bapak Immanuel dengan Ibu Helen, di mana Tuhan pelayanan mereka boleh lebih lagi menjadi berkat, sehingga banyak pasutri-pasutri yang menjadi boleh belajar daripada kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak cucu mereka. Terima kasih Bapak di surga. Hari ini kami juga mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala Umas kami, Ibu Hana. Bapak di surga, kiranya ya Tuhan, Kau memakai Ibu Hana lebih dan lebih lagi, sehingga Tuhan visi misi yang daripada Engkau, yang Engkau turunkan kepada dia, Engkau terus memberkati, sehingga kemah perjanjian boleh tergenapi di dalam kehidupan Ibu Hana. Bapak di surga, Kau memberkati Tuhan Pak Santoso sebagai suami dan anaknya ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua apa yang mereka kerjakan boleh berhasil di dalam Engkau. Dimanapun mereka berada, mereka boleh selalu menjadi berkat terang dan gambang. Bapak di surga, saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko ya Bapak di surga. Kami serahkan Tuhan gembala sidang kami Pak Niko bersama dengan ibu dan keluarga besar mereka. Kiranya ya Tuhan, Engkau terus Tuhan memberikan Tuhan suara-suara yang ingin sampaikan kepada kami semua. Saat ini kami juga berdoa untuk Pak Kiki Tuhan sebagai gembala Rayang 1D. Tuhan Kau memberkati Pak Kiki bersama dengan ibu dan keluarga besar mereka. Tuhan Kau taruh dalam hati Pak Kiki sehingga dia boleh menggembalakan Tuhan domba-dombanya yang terus Tuhan lebih mengenal akan suara-Mu. Bapa di surga, saat ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk negara Indonesia, di mana Tuhan kami cinta Indonesia. Engkau lebih cinta Indonesia. Kau memberkati Indonesia supaya Indonesia boleh menjadi berkat di negara-negara lain, seperti apa yang didapatkan oleh gembala sidang kami, bahwa Indonesia akan penuh dengan api kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan pertobatan terjadi. Negara-negara lain akan datang ke Indonesia, mengambil api kembali ke negara mereka. Bapa di surga, untuk presiden dan wakil presiden, semua yang terpilih Tuhan, kami serahkan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami bisa terus berdoa supaya Engkau mengasihi Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami serahkan, naikkan kepadamu ya Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu mendapatkan berkat daripada Engkau. Kiranya Lalu
yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus datang kembali menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Setiap yang percaya katakan